Selamat berjumpa kembali dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat bertemu untuk ibu bapa, saudari-saudara jemaat beriman di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan menghantar ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian untuk memahami dan mengerti serta merenungkan dan menghayati bulan September oleh Gereja Katolik ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pertanyaannya adalah, mengapa ada bulan istimewa bagi kitab suci? Tidak usah jauh-jauh berpikir dan menganalisa alasan dibaliknya itu. Tetapi sesungguhnya adalah tujuan utama yang mau dicapai supaya umat beriman memberi hati, menyerahkan seluruh diri di bawah tuntunan kitab suci. Dan perlu disadari juga, meski demikian untuk orang Katolik ada 3 sumber dasar iman, yaitu kitab suci, magisterium atau ajaran Bapak Gereja, dan yang ketiga tradisi-tradisi Katolik. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, untuk bulan September tahun 2020, hari ini tanggal 1, di mana-mana di gereja Katolik, khususnya di Indonesia, ditetapkan dan dibuka secara resmi dengan pentaktaan kitab suci. Adapun tema yang menjadi bahan permenungan teristimewa selama bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional 2020, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dengan mengacu pada surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16, bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan buku renungan untuk itu menyangkut masalah-masalah ulasan biblis teologis dan juga bahan-bahan untuk ekaristi atau ibadat sabda dan bahan-bahan pendalaman iman telah diterbitkan oleh Lembaga Biblika Indonesia, khususnya melalui Komisi Kerasulan Kitab Suci Nasional. Dan buku yang dimaksud adalah ini. Bulan Kitab Suci Nasional. Baik, ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bagaimana mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas? Berbicara soal menyangkut krisis iman, maka setiap orang pasti mengalami, dan krisis iman dalam pandangan kitab suci sering diistilahkan dengan masa padang gurun. Kita semua tahu ketika Anda memasuki kota Yerusalem, negara Israel, sepanjang jalannya itu adalah daerah padang gurun. Padang gurun yang dimaksudkan adalah daerahnya kering kerontang, penuh bebatuan, pasir, dan hanya tumbuh 1-2 batang pohon. Sungguh luar biasa dinamakan daerah padang gurun. Maka sebagai orang beriman pun
mengalami masa-masa padang gurun, masa-masa kekeringan, masa-masa kekerontangan, apalagi masuk ke dalam masalah iman. Wah, ini harus hati-hati ini. Jangan sampai muncul, waduh, tiba-tiba terjadi kelompok mualaf agama Katolik satu kampung, entah dibaptis secara agama gereja lain atau bahkan secara agama lain, menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, renungan-renungan pada bulan Kitab Suci Nasional ini menyangkut krisis iman yang terjadi di bangsa Yahudi. Banyak orang Kristiani menghadapi krisis yang menyangkut iman mereka dan sekaligus identitas mereka. Ingat, saudara-saudariku, krisis iman itu adalah identitasmu. Maka kalau imanmu krisis, maka identitasmu tergerus. Bisa jadi kita bukan orang yang mengalami krisis, tetapi tetap perlu belajar untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menghadapi krisis. Kita akan belajar dari pengalaman orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel dan para murid Yesus yang ditinggalkan oleh Yesus ketika ia ditangkap dan disalibkan. Kedua komunitas ini, yaitu orang Yahudi dan para murid Yesus, mengalami krisis iman dan identitas. Namun mereka berhasil melewati krisis atau masa padang gurun imani. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi krisis itu? Ternyata kedua kelompok itu melakukan hal yang sama, yaitu menegaskan kembali identitas mereka, mengadakan suatu discernment imani bahwa sejauh mana iman saya ini mengalami krisis yang berdampak pada identitas saya menjadi kabur. Bagaimana mereka dapat memahami identitas mereka? Tentu mereka mengalami identitasnya ini dalam relasi, dalam hubungan dengan Allah. Orang-orang Yahudi melihat kembali siapa sesungguhnya Allah yang mereka percaya dan melihat siapa mereka di hadapan Allah. Maka kepada kita sekalian pun, kalau sedang mengalami krisis iman, sadarkanlah dirimu. Siapakah Allah yang Anda imani? Dan siapakah dirimu di hadapan Allah? Kalau memang demikian, akan menemukan solusi untuk bangkit dari keterpurukan iman atau muncul kembali dari krisis identitasmu itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, orang Yahudi melihat kembali hal itu. Lalu bagaimana dengan para murid? Sama. Para murid Yesus dan kita semua muridnya melihat kembali siapa sesungguhnya Yesus yang mereka ikuti dan melihat siapa mereka di hadapan Yesus. Sungguh klop bagi orang Yahudi dengan kita para murid melihat siapa itu Allah dalam versi Perjanjian Lama dan para murid dalam versi Perjanjian Baru, siapa itu Yesus dan siapa itu kita di hadapan Yesus. Dengan demikian kita akan menemukan identitas diri kita yang sesungguhnya. Hal yang sama akan kita lakukan di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita diajak untuk melihat kembali kebenaran mengenai Allah dan siapa umat Kristiani di hadapan Allah itu. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kebenaran mengenai Allah sesungguhnya adalah kabar gembira yang diajarkan oleh Yesus. Dari kebenaran mengenai Allah inilah umat Kristiani memperoleh identitasnya. Kesadaran mengenai identitasnya ini akan mendatangkan sukacita bagi orang yang percaya
dan menuntun cara hidupnya selama tinggal dan berada dalam proses peziarahan di dunia ini. Maka gunakanlah bulan Kitab Suci Nasional ini dengan penuh tanggung jawab sambil merenungkan dirimu, bertanya siapa Allah yang Anda imani dan siapakah diri Anda di hadapan Allah itu. Maka krisis iman dan berdampak pada identitas akan mengalami masa purifikatorium, masa penyucian, masa resurrection, kebangkitan kembali menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan ingat saudara-saudariku, semuanya ini bersumber pada kitab suci. Maka semoga tekunlah membaca kitab suci, petiklah ayat-ayat yang berkesan, hayatilah di dalam kehidupanmu, maka identitasmu semakin mantap. Maka saya mengakhiri dengan mengutip iklan, dikatakan, kalau orang pintar itu minum tolak angin, maka bagi orang Katolik supaya imannya tidak krisis dan identitasnya tetap cemerlang, maka makanlah kitab suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.